mau membahas cara menulis resensi. Kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan, apa aja yang perlu diketahui terlebih dahulu tentang resensi, dan gimana caranya untuk menulis resensi yang baik dan benar. Langsung aja. Yang pertama, kita ketahui terlebih dahulu tentang unsur-unsur resensi ya. Jadi kita tahu dulu tuh sebenarnya resensi itu kayak gimana, isinya apa aja ya. Jadi yang pertama itu judul buku yang akan kita resensi. Terus data-data dari buku itu judulnya, pengarang, penerbit, tahun terbit, dimensi, harga. Jadi identitasnya dari buku itu. Yang pertama, menentukan buku. Nah, jadi sebelum kamu menulis resensi, kamu harus menentukan buku mana yang bakalan kamu resensi. Berisi hal-hal atau persoalan yang aktual atau nyata. Buku ini biasanya memiliki kualitas yang sangat baik, terus belum pernah diresensi sama sekali, dan biasanya merupakan buku terbitan baru. Jadi biasanya buku yang akan diresensi itu alasannya ini berisi masalah-masalah yang aktual atau masalah-masalah yang sangat diperlukan oleh masyarakat, penyelesaiannya dan sebagainya. Atau mungkin buku ini memiliki kualitas yang sangat baik, jadi orang tuh banyak yang nyari buku ini. Nah, biasanya kalau kualitas sangat baik kan harganya mahal tuh, jadi orang kan pengen tahu sebenarnya isinya itu gambarnya seperti apa sih untuk meyakinkan orang-orang buat beli. Nah, itu yang diperlukan untuk menulis resensi. Selanjutnya, yang kedua, menulis identitas buku. Tahap awal nih, kamu tulis dulu identitasnya, meliputi judul bukunya itu apa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, terus nomor ISBN-nya, harga bukunya berapa. Nah, yang ketiga, menulis sinopsis buku, mencerminkan keseluruhan isi buku. Nah, jadi pada saat tahap ketiga ini menulis sinopsis buku. Jadi setelah kamu baca bukunya secara menyeluruh, kamu bikin sinopsisnya, kayak ringkasan singkatnya isi dari buku itu apa, kamu tulis kembali di situ. Itu yang namanya isi resensinya. Jadi sinopsis buku gitu. Yang keempat, menilai karya. Nah, setelah kamu tuliskan sinopsisnya itu seperti apa, isinya secara keseluruhan, kamu juga di resensi itu berhak untuk menuliskan kesan kamu atau apresiasinya kamu terhadap buku itu. Nah, manfaatnya sebenarnya dari resensi itu apa sih? Kenapa kita harus menulis resensi? Jadi alasannya kenapa kita harus menulis resensi, karena resensi itu memberikan manfaat. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan. Seperti yang dari awal aku jelasin, bahwa kalau kita udah nulis resensinya dibaca oleh orang, itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Selanjutnya, sarana promosi buku. Nah, seandainya buku ini itu adalah buku yang terbitan baru nih ya, belum banyak orang yang baca, tapi kamu udah bisa membuat resensinya itu karena kamu udah baca sampai akhir. Selanjutnya, mengembangkan kreativitas. Nah, kamu misalkan ya, kamu hobi nulis tapi males buat cari-cari ide misalkan. Jadi bisa lah memanfaatkan resensi ini buat mengembangkan bakat kamu di bidang nulis. Kan kamu gak perlu nyari-nyari ide kan buat aku mau nulis apa ya, idenya dari mana. Kamu cukup baca buku aja, terus kamu tulis kembali ringkasannya, sinopsisnya, dan nilai apresiasi kamu terhadap buku itu. Jadi lebih gampang lagi, kamu bakalan tetap produktif buat nulis, dan kamu gak perlu capek-capek mikirin ide gitu, salah satunya ya. Dan yang keempat itu nilai ekonomis tentunya dong, karena bisa juga sebagai media promosi. Kamu juga gak menutup kemungkinan mendapatkan benefitnya dari kamu nulis resensi itu. Kamu suka baca buku dan tertarik untuk bikin ulasan buku? Ada banyak banget loh manfaat yang bisa kamu dapetin dari mengulas buku. Salah satunya adalah kamu berkesempatan untuk menangin banyak hadiah menarik nih, berupa voucher buku dan paket buku dari berbagai penerbit. Seru banget kan? Caranya dengan ikutan kompetisi podcast resensi buku. Tapi nanti aku ceritain di belakang ya soal itu. Halo buat kamu yang baru bergabung, aku Peti. Di channel ini aku suka merekomendasikan buku, baik buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, kamu yang ada di sini aku yakin pasti suka lah ya baca buku dan tadi tertarik juga untuk mengulas buku. Di sini aku mau berbagi beberapa tips nih yang bisa kita praktekin untuk mengulas buku. Tapi yang perlu dipahami dulu nih, mengulas buku itu sebenarnya tidak sama ya dengan membuat ringkasan isi buku. Karena dari mengulas buku itu sebenarnya yang paling penting tuh pendapat kita tentang isi buku itu sendiri gitu. Jadi tipsnya apa aja? Yang pertama, kita tetap harus memberikan gambaran tentang isi buku yang kita baca.
Karena kita pasti harus berasumsi kalau pembaca ini belum membaca buku yang akan kita ulas. Kita ceritain juga isu utama yang dibahas sama penulis di buku ini. Ini tuh misalnya ya, ada nggak sih pandangan atau karakter tuh yang rasanya tuh kita setuju atau kita tuh nggak setuju gitu. Terus juga misalnya ada adegan atau alur yang menurut kita menarik banget atau malah kurang menarik. Kalau misalnya ada kutipan-kutipan yang menarik gitu ya dari bukunya, itu juga bisa kita cantumin kalau dia memperkuat ulasan kita. Ini yang aku inget banget ya dari obrolanku dengan seorang teman pembaca. Intinya dia bercerita kalau seorang pengulas buku itu tuh bukanlah cheerleader penulis. Jadi kita tuh harus tetap bisa mengkritisi si buku itu, sesuka-sukanya kita sama karyanya ya. Karena ya sebagus-bagusnya karya udah pasti ada kelemahan, dan seburuk-buruknya karya juga pasti memiliki kelebihan kan. Jadi kita harus tentukan dulu secara jelas nih objektif kita mengulas buku itu apa. Soalnya biasanya nih ya, kalau misalnya kita mengulas buku, itu kan rata-rata karena bukunya memang kita suka banget, atau mungkin bukunya tuh mengganggu banget ya. Dan rasa itu tuh harus tersampaikan dengan jelas alasannya. Karena apa yang menurut kita bagus, belum tentu di mata orang lain juga bagus. Ini juga berarti ya kita harus memperluas wawasan kita terus ya, supaya kita bisa mengulas buku dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Misalnya nih, ketika lagi mengulas buku gitu ya, kita juga cari tahu background penulisnya tuh seperti apa, latar belakang pendidikannya, atau mungkin keluarganya, terus mungkin ya karir kepenulisannya ya, buku-buku yang dia baca tuh seperti apa, dan kalau bisa kita juga membaca karya-karya dia sebelumnya kalau misalnya ada, supaya kita juga bisa ngebandingin tulisan dia yang dulu dan yang sekarang tuh seperti apa. Semakin menarik pendapat kita, kemudian juga semakin luas wawasan kita akan buku itu dan isu-isu yang dibahas di dalamnya, itu tuh juga akan semakin menarik buat audiens, apalagi kalau misalnya kita ikutan kompetisi. Wah, itu juri-juri udah pasti terkesima deh. Ulasan panjang itu nggak selalu bagus. Jadi jangan sampai karena misalnya kamu berpikir gitu ya lagi bikin ulasan terus ngerasa, duh kok kayaknya kurang panjang nih. Akhirnya malah kamu jadi nambah-nambahin kalimat, akhirnya malah mungkin poin-poin yang tadi udah kamu sampaikan tuh jadi ketutupan dan jadi nggak jelas. Bikin struktur penyampaian cerita yang menarik. Kalau ini mungkin anggapannya kayak buku yang kita baca gitu ya. Karena kan penulis nih ketika lagi menulis bukunya, dia kan udah pasti membuat struktur cerita dulu, kemudian juga membuat atau menulis sedemikian rupa sampai cara penyampaian ceritanya tuh menarik ya. Jadi ada naik turunnya supaya kita sebagai pembaca tuh juga bisa ikut merasakan emosi naik turun itu ketika si tokoh-tokohnya di dalam buku itu tuh lagi mengalami sesuatu gitu. Kita tuh membuat ulasan untuk audiens. Jadi akan ada pembaca atau pendengar nih yang menyimak ulasan kita. Makanya ketika kita lagi bikin ulasan buku, kita tuh harus mencoba membuat ulasan itu seolah-olah kita tuh lagi bercerita ke satu orang teman ya, bukan ke diri kita sendiri. Jadi ketika ulasannya sudah selesai, kita coba baca lagi, terus kita pikirkan dulu, kira-kira teman kita akan tertarik nih dengan ulasan yang kita buat. Cari teman diskusi. Jadi kamu bagikanlah ulasanmu itu ke teman pembaca yang lain, kemudian minta saran ke dia. Menurut dia ini ulasannya udah bagus apa belum? Nah, itu dia teman-teman 9 tips mengulas buku yang bisa kita pakai nih. Semoga bermanfaat.